Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Arifki Ramadan, NIM 1930 20 30 01. Jurusan Hukum Tata Negara. Lokal HTN 4A. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana, yang mana dalam kesempatan kali ini merupakan tugas pengganti ujian tengah semester hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Roni Effendi. Masuk ke dalam materi, asas merupakan jantungnya aturan hukum, sebab merupakan landasan dari lahirnya suatu aturan hukum dan juga merupakan pikiran dasar yang sangat umum. Asas hukum pidana dapat digolongkan atas beberapa. 1. Asas yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis atau dianut dalam jurisprudensi. 2. Asas yang dirumuskan dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya. Berikutnya, asas yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, asas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Penting bagi penentuan saat kapan terjadinya tindakan pidana tersebut. 2. Asas berlakunya tindak pidana menurut tempat. Penting bagi penentuan sampai di mana berlakunya hukum pidana atau tindak pidana di suatu negara tersebut. 3. Asas berlakunya tindak pidana menurut orang. Asas hukum pidana menurut waktu. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu ini dikenal sebuah asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas ini pertama kali dituangkan dalam Konstitusi Amerika Serikat tahun 1776 dan kemudian dalam pasal 8 Declaration the home et du citoyen dan seterusnya, dan tercantum dalam KUHP berbagai negara. Pertama kali termuat dalam pasal 4 Kode Panal yang disusun oleh Napoleon Bonaparte, dan dalam pasal 1 ayat 1 WUS Belanda, dan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah sebutan asas nullum delictum atau nullum crimen. Rumusan tentang nullum delictum berasal dari Paul Johann Anselm van Faverbach dalam bukunya yang berjudul Lehbord des Pijnlijken Rechts pada tahun 1801. Rumusan itu dikemukakan berhubung dengan teorinya vom psikologis Chen Zhuang. Dalam teorinya itu, Faverbach menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilarang di dalam peraturan atau hukum itu, dan macam-macam perbuatan dan pidana yang diancamkan itu harus ditulis dengan jelas terlebih dahulu. Van Faverbach kemudian merumuskan asas legalitas itu secara mantap dalam 3 rumusan. Yang mana yang pertama, nulla poena sine lege, yang mana tidak ada pidana tanpa menentukan pidana menurut undang-undang.
Yang kedua, nulla poena sine crimen. Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana itu sendiri. Ketiga, nullum crimen sine poena legali. Tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Ketiga rumusan ini dapat dirangkum dalam satu kalimat, yang mana berbunyi nullum crimen nulla poena sine previa lege. Kemudian asas retroaktif. Peraturan undang-undang itu harus ada sebelum tindakan pidana itu terjadi, yang mana artinya peraturan pidana tidak boleh berlaku surut. Itulah yang dinamakan retroaktif. Dasar pemikirannya ada untuk menjamin individu terhadap kesewenang-wenangan suatu penguasa atau peradilan. Asas leg temporis delicti, yang mana artinya undang-undang berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Kemudian B, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat. 1. Asas teritorial, tercantum dalam pasal 2 yang menyatakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di dalam wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana berdasarkan pasal ini. Maka bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia, akan dikenakan aturan pidana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Kedua, asas nasionalitas pasif. Dalam pasal 4 KUHP, aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia yang melakukan hukum atau tindak pidana di luar wilayah Indonesia, sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan kehidupan kerakyatan yang berada di dalam negara Indonesia. Asas ini mengandung prinsip bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik warga negara maupun bukan, yang melakukan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum pidana Indonesia, baik di luar wilayah Indonesia. Misalnya warga negara Indonesia melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 KUHP. Maka dengan maksud itu untuk membunuh presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, asas nasionalitas aktif. Ini merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan hukum pidana itu berlaku bagi warga Indonesia yang melakukan tindak pidana baik di luar wilayah negara Indonesia. Dalam pasal 5 KUHP, titik berat diletakkan pada orang yang melakukan tindak pidana, yakni warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu yang berada di luar negeri. Yang keempat, asas universal. Asas ini merupakan yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dan baik yang di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia, yang mana pada intinya menentukan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan termasuk yang berada di luar Indonesia. Dapat dijelaskan secara rinci dalam KUHP
pasal sub 4. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya sadar banyak kekurangan dan saya meminta maaf kepada dosen pengampu apabila banyak terjadi kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.